Seperti diketahui bersama bahwa UN sudah dihapus dan diganti dengan ujian madrasah. Ini posnya, SK-nya pendis ini. Kemudian nah ini posnya, prosedur operasional standar penyelenggaraan M. Sudah saya print, nanti bisa jadi dokumen sekolah. Mari kita lihat dari pos ini mana yang perlu kita, tujuannya ini. Bentar, latar belakangnya jelas karena memang UN sudah dihapus, maka pihak Kemenak membuat ujian yang lain, yaitu ujian madrasah. Tujuannya, ujian madrasah berfungsi sebagai indikator pencapaian kompetensi, umpan balik bagi madrasah, pemenuhan salah satu syarat penentuan kelulusan. Jadi kalau mau lulus harus ikut UN. Ini masing-masing pengertiannya. Di bab 2 ada peserta dan satuan pendidikan. Kita lihat yang MTS. Yang MTS ini apa syarat menjadi peserta? Pertama, terdaftar pada tahun terakhir pada MTS, memiliki nomor induk siswa nasional. Ini sudah dicek valid, karena harus punya ini, tidak boleh kosong ini saya. Ini kan sudah diambil dari apa? EMIS ya. Ketiga, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai dari kelas 7 sampai semester 1 sampai kelas 9 semester 1, berarti buktinya ada raport. Ada raport. Yang D, memiliki laporan lengkap penilaian hasil, ada rapotnya, ada isinya berarti ya. Hak dan kewajibannya, setiap peserta yang telah memenuhi persyaratan peserta UM karena alasan tertentu boleh tidak ikut, tapi ada alasan tertentu, berarti kita harus menyediakan untuk susulan. Nanti perhatikan Bapak Proktor dan teknisi, berarti ada jadwal susulannya. Setelah membuat jadwal nanti ada jadwal susulan. Pendataan peserta. Peserta UM dilakukan oleh satuan pendidikan, berarti kita harus membuat SK dari sekolah yang akan ikut UM itu ini anaknya. Plus NISN itu harus ada. Yang kedua, kepala madrasah penyelenggara UM menetapkan daftar peserta, ini SK-nya ada. Mengatur dan menetapkan nomor peserta. Bagaimana nomornya? Ini untuk panitia nanti ya. Kode provinsi, strip kode kabupaten atau kota, kode madrasah, dan nomor urut peserta. Jawa Timur itu 13. Nah ini Probolinggo ini 08. Rayon 29 rayon. Kalau kode Kabupaten Probolinggo 08, ini 508 kita 508. Kemudian nomor peserta 4 digit, tidak boleh dikurangi. Meskipun muridnya cuma 10 orang, tempat itu. 13, berarti nanti kita 13, 08, 508, 001 dan seterusnya ya. Sejumlah berapa sekarang? Semuanya? 37. Tugas dan wewenang penyelenggara. Ini kita di paling bawah, bagian D. Yang boleh menyelenggarakan, oh sudah ini kita memenuhi syarat. Satuan Pendidikan Penyelenggara UM harus terakreditasi
Kalau akreditasinya sudah habis waktunya, yang bagian 4 itu, maka dibuktikan dengan surat usulan perpanjangan. Kita akreditasi tahun 2017, berakhir tahun 2022. Aman ya. Tahun ini mestinya MA. Tugas dan wewenang. Kita lihat bagian D, ini tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Satu, membuat panitia pelaksana. Kemudian melakukan pendataan peserta, melakukan sosialisasi UM kepada siswa dan orang tua nanti ini. Nanti pelaksanaannya berbasis komputer apa HP? Jumlahnya kan terlalu banyak ya. 37. 39 itu kalau dibagi 2 19. Bagi 2 sesi. Nanti proktor teknisi nanti yang ngatur ini, Mas. Bagaimana tekniknya? Mengatur ruang atau lokasi UM, menetapkan proktor teknisi. Apa ada yang mengajukan proktor baru, teknisi baru? Hah? Mau ujiannya amburadul? Ini tidak bisa langsung pakai ya. Tetap aja Pak Faris dengan Dedes. Menyusun kisi-kisi dan naskah soal ini sebenarnya adalah tanggung jawab sekolah. Namun soal yang diminta oleh Kemenak itu ada kriteria tertentu. 20% itu soal lower, yang 30% itu menengah, yang 50% HOTS. Jadi yang LOTS cuma 20% ya. Yang HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ciri-cirinya soal HOTS itu apa? Ada gambaran dulu, deskripsi dulu ya. Deskripsi dulu, baru tidak langsung bertanya. Sebutkan ukuran lapangan sepak bola. Ini bukan HOTS berarti. Kenapa? Langsung bertanya. Tapi dibawa kemana-mana dulu kalau HOT itu. Piala Dunia tahun ini diadakan di sini gitu ya. Setelah itu di kota ini diadakan pembuatan berapakah yang benar. Kayak mahasiswa kalau mau bertanya. Nah, benar. Mahasiswa yang mau tanya kan apa yang disampaikan oleh penyaji itu diulang, iya benar. Diulang lagi, benar itu memang. Saya untungnya dulu saya waktu masih SMP itu teman saya mahasiswa. Jadi tiap hari kakak saya belajar di rumah kayak gitu. Saya dengarkan terus. Ini mahasiswa itu. Saya coba di SMP waktu itu, saya tanya seperti itu, guru saya mengak. Kok ini takonnya gitu ya? Beda. Mohon maaf Pak, Bapak tadi bilang, saya gitu kan, bahwa ini. Pertanyaan saya, saya gitu kan. Guru saya cengang, Bu. Ini pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan setingkat mahasiswa. Oleh nguping. Ilmu hasil nguping. Ibu taruh di sini. Iya, dianu dulu, Pak. Apa yang disampaikan oleh penyaji itu diulang dulu, baru disampaikan pertanyaan. Ya, soal khotbah itu. Berikutnya, lanjut ya. Menggunakan masker. Wah, ini menggandakan naskah soal. Ini kalau pakai KP, kita tidak ya. Melaksanakan UM sesuai pos, melakukan pemeriksaan lembar jawaban tidak ada. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan hasil tidak. Hasil UM. Berarti ini ada ini. Hasilnya nanti harus kita bagikan ke peserta. Hasil ujiannya. Melaporkan hasil UM kepada kantor Kementerian Agama. Ini melalui KKM nanti.
Berikutnya, bentuk dan materi ujian. Bentuk ujiannya bagaimana? Di nomor 1 ada bentuk ujian madrasah itu bisa ujian tulis, ujian praktek, penugasan, dan atau portofolio. Madrasah dapat memilih satu atau beberapa bentuk ujian untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur. Kemarin di KKM itu diputuskan untuk mapel umum cukup diuji dengan tulis saja. Untuk penjas prakarya dengan praktek. Jadi salah satu saja cukup. Kita pilih salah satu. Ya memang boleh lebih dari satu, tetapi di masa sekarang itu nyampainya begitu. Cukuplah salah satu saja. Nah, ini mata pelajaran yang nomor 4. Mata pelajaran orkes, seni budaya, prakarya, kewirausahaan. Ini dengan pertimbangan tertentu. Ya, bos. Cukup dengan praktek atau penugasan. Materinya kalau MTS nomor 4 meliputi kelas 7, 8, 9. Kisi-kisinya ini sudah bebas guru mapel, karena kemarin diputuskan di KKM itu soal sudah disediakan oleh KKG Kabupaten. Mengingat mepetnya waktu, kalau kita buat sendiri dengan ketentuan yang sangat rumit itu takut tidak selesai. Karena membuat soal hot itu ada pelatihannya. Kisi-kisi dulu langsung buat soalnya. Kapan pelaksanaan? Belum ya. Prosedur penyusunan kisi-kisi. Penggandaan soal tidak ada kita. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan di nomor 2 ini jadwal penyelenggaraan UM, jenjang MIMTS dan MA rentang waktu. Jadi antara itu 15 Maret sampai 10 April. Ini rentang. Kita harus milih tanggal di antara itu, 15 sampai 10 April. Ada salah 14 April ini posoan ya? 14 April? Iya, kita ini mepet wes. 3 hari sebelum puasa. Berarti kemungkinan nanti rapotannya setelah Idul Fitri. Nah itu kelas 9. Kelas 9. Oh iya ya, maaf ya. Bukan aneh ya. Kelas 9 ya. Semester genapnya kemungkinan setelah yang kelas bawah. Ya ini kelas 9. Mode pelaksanaan UM pada masa pandemi, madrasah dapat menjalankan UM secara daring. Boleh kita daring dari rumahnya masing-masing. Tatap muka boleh. Kita milih yang tatap muka ya. Tatap muka tapi dengan protokol kesehatan. Sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Aman. Masker banyak. Pakai apa itu? Hand sanitizer ada. Madrasah sesuai kemampuan infrastruktur yang dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan mode ujian berbasis komputer. Kita pakai ini. Ujian kertas boleh sebenarnya, tapi katanya Pak Didi mundur boleh, saya lah sabun komputer sekarang pakai kertas. Usahakan tidak pakai kertas sudah. Tapi tidak apa-apa. Boleh sebenarnya di posnya boleh. Tapi kan kita menyediakan yang pengalaman yang lebih bagus kepada siswa kita. Boleh sebenarnya. Kenapa dibuat begini? Mungkin ada daerah tertentu yang tidak memungkinkan, Pak. Masih ada daerah yang tidak memungkinkan untuk BK. Pemeriksaan dan pengelolaan hasil UM.
Kalau kita menggunakan komputer berarti yang mengoreksi sudah komputer. Ujian bentuk lain. Nilai UM dalam bentuk angka dengan rentang nilai 0 sampai 100. Jadi tidak ada koma. Nanti misalnya 72,4 dibulatkan kemana ya? 72,4 72 berarti ya. Kalau angka di belakang koma itu di bawah 5 maka dihilangkan. Kalau di atas 5 dibulatkan. 75,6 berarti 76 ya. Bila ujian dilaksanakan lebih dari satu bentuk maka madrasah dapat membuat pembobotan. Pembobotan. Artinya apa? Ujian prakteknya misalnya sekian, ujian tulisnya sekian, gitu. Baru didapat nilai M. Pengaturan ruang, pengawas dan tata tertib. Pakai pengawas apa enggak? Tetap pakai pengawas. Ruang yang digunakan aman, jelas. Jumlah peserta tiap ruang ujian maksimal 50% dari jumlah. Berarti tadi 19 orang itu ya. Dengan jarak 1 meter, jatuh ya. 1,5 meter. Ini ada tulisan dilarang masuk selain peserta seperti biasanya itu. Di print boleh, nanti ditempel di pintu masuk. Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk. Kalau kita BK biasanya macet yang satu pindah yang lain. Berarti tetap aja dibuat denah ya. Seperti ini udah. Soal nanti pelaksanaannya tidak sesuai denah, tidak masalah. Tidak masalah. Kondisional Pak, karena komputernya mati Pak. Denah tetap ada ya, tetap dibuatkan denah. Kalau tidak pindah Pak, saya tidak bisa ujian. Gambar atau peraga yang berkaitan dikeluarkan. Setiap ruang ujian diawasi oleh 1 orang pengawas. 1 ujian 1 orang pengawas. Siapa yang mengawasi? Pengawas itu ditetapkan oleh kepala, kemudian artinya di SK ya, di SK. Pengawasnya bukan guru mata pelajaran yang diujikan. Ancor. Mampu pandai kita? Ya, jelas harus mampu ya. Jangan sampai yang mengawasi mapel yang diujikan adalah guru mata pelajarannya. Berarti silang mata pelajaran. Yang keempat, pengawas UM harus mematuhi protokol kesehatan, bermasker, sanitizer nanti disediakan. Tata tertib sudah. APD untuk pegawai medis Pak. Kita cukup masker, sanitizer, face shield kalau ada. Ada face shield 20 buah itu bisa dipakai. 20 menit sebelum ujian dimulai pengawas hadir. 20 menit. Pengawas ruang wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Pengawas ruang menerima penjelasan pengarahan dari ketua penyelenggara. Pengawas ruang menerima bahan UM kalau berupa kertas. Kalau ini langsung ke ruangnya. Pengawas ruang menandatangani fakta integritas. Berarti nanti proktor teknisi membuatkan fakta integritas untuk pengawas. Berikutnya, ruang UN sudah bisa dibaca, tata tertib juga. Ini kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Kriteria lulusan itu 1, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi tidak ada lagi yang
apa itu perilakunya C, ya, harus B. Baru memenuhi syarat untuk lulus. Yang ketiga, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini menurut kemarin pada waktu webinar Kanwil itu mengikuti, intinya mengikuti. Jadi tidak melihat berapa pencapaian nilainya. Jadi mengikuti saja sudah memenuhi syarat untuk karena memang atasan juga memahami kondisi sekarang. Oleh pembelajaran mungkin tidak maksimal. Intinya mengikuti. Iya, berarti kan ada dibuktikan nilai nanti. Oh, ini mengikuti. Anak mas corona. Penetapan kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Nanti tiap tahun kita ada ini. Rumus perhitungannya ditetapkan madrasah. Keputusan rapat kelulusan dituangkan dalam sebuah berita acara. Kemudian kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk surat keputusan. Ini pekerjaan tahunan SK. Kepala madrasah melaporkan kelulusan peserta didik kepada kantor Kementerian Agama. Pengumumannya kapan? Di bagian C. Untuk MTS itu di nomor 2 diperkirakan selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2021. Makanya di sana disebutkan diperkirakan masih bisa berubah sambil menunggu info dari Kanwil. Diperkirakan. Berikutnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Terakhir, biaya pelaksanaan ujian. Nah, ini biaya penyelenggaraan bersumber dari anggaran BOS, bisa dari komite, anggaran, dan pendapatan belanja negara, APBD kalau ada. Kita yang ada hanya BOS dengan komite. Biaya akhir kan ada. Ada. Nah, kemarin sempat ada beberapa sekolah yang mungkin mendapat pertanyaan dari wali murid mengenai uang akhir. Apakah masih boleh, Pak, kita menarik dari murid itu? Artinya ada dana dari komite itu untuk tahun ini. Karena tahun ini tidak ada setoran ke KKM. Kalau biaya untuk uang akhir ke KKM tidak ada. Mungkin hanya ada nanti pengganti soal itu. Kita mengcopy soal karena sudah tidak ikut membuat ya. Sudah disepakati oleh KKG Kabupaten, hanya ada itu. Nah, masih bolehkah kita mengambil uang akhir itu ke wali murid? Apakah ada dasar hukumnya? Gitu. Kalau melihat dari ini, kita masih bisa, karena ada dana dari komite madrasah. Yang kedua, biaya pelaksanaan. Komponennya apa saja? Honor panitia, honor pengawas ruang ujian, honor proktor teknisi, honor penguji praktek, yang ujian praktek, konsumsi, biaya pembuatan dada ini, pembuatan soal. Karena langsung kita ke Kelas 9 ini Bu, UM aja ini, pos UM. Mestinya begitu. Cuman karena mepetnya waktu, hanya diambil dari KKG. Biaya penggandaan tidak ada kita, kebutuhan lainnya terkait. Nah, itu yang bisa dikeluarkan dananya untuk poin-poin itu. Terakhir,